ini yang luar biasa sekali dibawakan oleh Pak Rudiantara. Silakan Pak, mangga, waktu dan tempat kita persilakan. Monggo, Pak. Oke, terima kasih, aplaus yang luar biasa buat MC kita, Mas Yogi dari Bandung. Pertama kali saya berkenalan dengan beliau dan pertama kali juga saya dibersamai beliau. Semoga beliau selalu sehat selalu dan selalu bersemangat, membantu kita semua, membersamai kita semua dalam acara, kegiatan acara dari KAT secara online. Nah, malam hari ini Bapak sekalian, perkenalkan saya, nama saya Rudiantara, saya dari Yogyakarta. Malam hari ini saya dapat amanah dari KAT Pusat untuk membersamai Bapak Ibu sekalian dalam acara Kangen Gathering online yang rutin setiap dilakukan oleh KAT adalah setiap hari Sabtu, malam minggu. Nah, jadi malam mingguan kitanya adalah dengan belajar. Nah, Bapak sekalian, seperti disampaikan sama Mas Yogi tadi, saya latar belakang saya ex karyawan, karyawan bank tepatnya, dan saya ex pengusaha otomotif. Tapi kenapa saya akhirnya saya menjatuhkan hati saya itu di Kangen Motor. Nah, tentu hal yang unik karena tidak nyambung sama sekali, tapi qadarullah Allah tuntun saya untuk akhirnya saya di Kangen Motor Bapak Ibu. Dan saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu semuanya dari seluruh penjuru Nusantara ataupun mungkin ada yang dari luar negeri. Mari kita malam hari ini kita belajar. Bukan saya mau menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena ribuan orang hidupnya berubah Bapak Ibu, berawal dari mengikuti acara seperti malam hari ini. Ribuan orang jauh lebih sehat berawal dari acara seperti malam hari ini. Dan saya pun hidup saya berubah Bapak Ibu. Itu berawal dari juga lihat kaget. Nah, kalau dulu saya berawalnya dari kaget offline. Cuman sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, kita sekarang sudah dipermudah dengan sistem Bapak Ibu, sehingga kita pun bisa melakukan kegiatan ini dengan secara online, di mana kita bisa dari berbagai kota, berbagai wilayah, kita bisa di sini bertemu, berkumpul untuk belajar bersama dengan harapan yang sama, yaitu supaya hidup kita jauh berubah, jauh lebih baik, jauh lebih sehat, jauh lebih kaya. Nah, dengan sangat pentingnya informasi ini, kenapa saya ingin menyampaikan Bapak sekalian, karena banyak sekali orang yang menyepelekan informasi ini, sehingga hidupnya hari ini mereka belum berubah. Dan malam hari ini ada 68 orang yang sudah masuk, dan insya Allah 68 orang ini adalah yang hidupnya akan jauh berubah lebih baik, jauh berubah lebih sehat, dan tentunya jauh lebih soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya untuk memulai sharing hari ini. Yang mau saya sharingkan adalah tentang Kangen Water Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata Kangen Water sudah merubah kehidupan banyak orang yang di awal hanya sekedar mungkin kita dengar dari orang, yang berawal mungkin hanya sekedar tahu atau pernah minum airnya dari mana, siapa yang ngasih gitu kan. Tapi Bapak Ibu harus tahu, harus paham apa sih itu Kangen Water. Nah, perkenankan Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin sharing supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa lebih paham, sehingga bisa tahu apa sih itu Kangen Water, kenapa Kangen Water bisa merubah banyak orang, kenapa Kangen Water bisa membuat kita jauh lebih sehat. Nah, malam hari ini saya akan bedah semuanya Bapak Ibu. Oke? Oke, kita mulai ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah saya awalnya saya juga memandang sebelah mata. Awalnya Bapak Ibu, memandang sebelah mata. Kenapa? Karena hal baru.
Karena biasanya hal baru itu orang tidak akan langsung respect. Kenapa? Karena terlalu asing. Cuman kalau kita mau mengosongkan gelas kita untuk menerima informasi baru itu, Bapak Ibu, efeknya luar biasa. Dan rasa keingintahuan saya itu adalah apakah ini bisa menjadi solusi hidup saya? Makanya saya belajar. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kangen gathering online. Yang pertama, saya akan bahas tentang paradigma yang terjadi di lapangan, di masyarakat umum Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena rata-rata orang itu hidupnya rata-rata. Dan rata-rata itu adalah bagian dari yang kebanyakan orang alami. Kebanyakan orang hadapi, sehingga hidup mereka pun juga rata-rata Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena rata-rata orang itu berpikirnya adalah sekolah yang pinter, sekolah yang jadi juara, sehingga ketika sudah lulus sekolah, harapannya itu kebanyakan rata-rata paling banyak itu adalah bekerja Bapak Ibu. Nah, ketika kerja, orang itu harapannya adalah bisa dapat gaji. Bisa dapat gaji. Saya sudah survei ke lapangan, ke masyarakat Bapak Ibu. Ternyata ketika ada satu lowongan kerja, itu yang daftar banyak banget. Dan seakan-akan bahwa kerja itu adalah hal yang terpenting ketika untuk menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Namun ternyata kenapa orang banyak untuk mencari sebuah pekerjaan, ternyata hanya sesuatu hal yang mungkin karena berpikir besok nggak punya uang. Sehingga berharap setelah bekerja itu dapat penghasilan Bapak Ibu. Nah, ketika dapat penghasilan, harapannya apa? Harapannya dari penghasilan itu orang bisa nabung, bisa beli ini, bisa beli itu, dan sebagainya. Nah, yang paling utama adalah ketika orang punya penghasilan, itu harapan besarnya adalah hidup di hari tuanya itu indah. Itu harapannya. Padahal sudah banyak terjadi di lapangan bahwa orang yang tanda kutip bekerja itu juga belum tentu di hari tuanya bahagia. Kenapa? Karena orang bekerja itu terbatas oleh gaji. Sehingga kalau penghasilan gaji itu nggak bisa semau kita dapatnya, pasti ada batasannya. Yang jadi masalah adalah ketika kita nggak bisa kerja, atau mungkin pensiun, atau mungkin dipecat, atau mungkin di PHK, atau mungkin sakit, atau mungkin mati. Nah itu penghasilan kita itu akhirnya terputus. Dan rencana masa depannya itu jadi terbengkelai Bapak Ibu. Dan yang jadi masalah adalah di sini banyak sekali orang yang bekerja itu ternyata harapan di awal untuk rencana masa depan, tapi justru malah untuk membayar masa lalunya. Kenapa? Karena banyak yang setelah dapat gaji untuk bayar utang kemarin kasbon gitu kan. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Bahkan kalau hitung-hitungan katakanlah UMR, kita kerja UMR, itu untuk memiliki sebuah rumah itu kita dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk bekerja untuk dapat sebuah rumah Bapak Ibu. Dan itu waktu yang sangat panjang banget. Kenapa? Karena kita harus membarterkan waktu puluhan tahun untuk mendapatkan satu buah rumah atau senilai rumah ini. Nah, di sini ternyata itu banyak dilakukan orang di luar sana Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang hadir malam hari ini, insya Allah orang yang beruntung. Kenapa? Insya Allah orang yang hadir malam hari ini itu orang-orang yang menggunakan paradigma sukses Bapak Ibu. Bagaimana? Kerja sama, cuman kerjanya kita itu beda dengan kerjanya yang orang umum. Kalau orang umum kerjanya di orang umum kerjanya di kantor, orang umum kerjanya di perusahaan kayak gitu. Tapi kalau kita Bapak Ibu, orang-orang sukses itu kerjanya dia membangun aset. Kerjanya membangun aset sehingga aset itu sendiri itu akan menghasilkan uang. Ya mungkin kalau orang di luaran punya modal banyak Bapak Ibu, itu bisa bikin kos-kosan misalnya, terus tiap bulan dapat penghasilan dari orang yang sewa kos kayak gitu. Itu kan
terbatas. Kenapa? Karena nggak semua orang punya uang untuk membuat sebuah aset dengan omset yang besar. Lah untuk kita yang kekurangan omset untuk membuat aset, kekurangan dana, kekurangan finansial untuk membuat sebuah aset, bagaimana? Ya kita membangun asetnya dengan berbisnis Bapak Ibu. Sehingga rencana masa depan itu akan menjadi lebih indah. Kenapa? Karena aset kita itu menghasilkan sebuah passive income, baik kita masih kerja maupun sudah nggak kerja Bapak Ibu. Sehingga kalau kita kerja aja dapat passive income, apalagi nggak kerja. Nggak kerja dapat passive income, itulah orang-orang yang sukses Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya mereka akan membangun aset di masa muda, di masa tuanya tinggal menuai hasil dari aset itu menghasilkan terus. Cuman kalau orang kerja biasanya Bu itu sampai usia lanjut, tua, pensiun gitu, dia masih kesulitan untuk menghidupi keluarganya. Kenapa? Karena di lapangan realnya adalah banyak sekali orang yang sudah pensiun, tapi kebutuhannya makin meningkat, bahkan anak-anaknya sekolahnya belum selesai. Masih menanggung anaknya mau kuliah, masih menanggung anaknya untuk cari kerjaan dan sebagainya. Sehingga di masa tuanya itu capek Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak punya passive income. Nah, Bapak sekalian, ini data yang kita punya, dan ini data, ini bukan hanya sebuah karangan, ini data bahwa 10 penyebab kematian tertinggi Indonesia itu ternyata didominasi oleh penyakit Bapak Ibu. Bahkan tertinggi penyebab kematian di Indonesia itu adalah diduduki oleh penyakit stroke. Kita tahu di lingkungan masyarakat kita orang sakit stroke itu banyak banget. Udah bukan menjadi hal yang baru dan udah seperti hal yang wajar atau hal yang udah lumrah, padahal sakit kok lumrah gitu kan. Nah, yang kedua, sakit jantung dan pembuluh darah. Saya kalau cek ke RSUD Bapak Ibu, di tempat kami itu di rumah sakit itu poli jantung itu buka pagi siang. Kenapa kok bisa buka pagi siang? Karena saking banyaknya orang sakit Bapak Ibu. Yang ketiga, diabetes mellitus. Nah, ini yang saat ini tuh katakanlah maaf kata nih Bapak Ibu, banyak anak-anak yang usianya masih sangat muda sekali, bahkan masih anak-anak banget, itu sudah kena diabetes. Dan lucunya dari sekian banyak penyebab kematian, hanya ada satu yang disebabkan bukan karena penyakit Bapak Ibu, yaitu karena kecelakaan, baik kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja. Artinya adalah apakah harus orang meninggal itu sakit dulu? Sebenarnya kan enggak gitu. Bahkan orang sangat tidak mau harus sakit dulu. Kenapa? Karena kalau ngomongin soal kematian semua orang pasti nyampe gitu. Cuman kalau boleh dibilang ya jangan pakai sakit yang parah lah gitu. Kenapa? Karena kalau sakit ya semuanya akan ikut merasakan sakitnya, baik kita ataupun keluarga kita Bapak Ibu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita akan kupas kenapa kok kita harus sehat Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak sehat, mau banyak uang pun nggak ada gunanya Bapak Ibu. Makanya kesehatan bukanlah segalanya, namun tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa Bapak Ibu. Bahkan malam hari ini saja, kalau Bapak Ibu hadir di acara malam hari ini, kalau kondisinya nggak sehat, nggak nyaman juga Bapak Ibu. Apalagi yang ngomong ini Bapak Ibu. Artinya apa? Kita butuh banget sehat. Dan kenapa saya tadi Mas Yogi bilang saya ex karyawan, saya ex pengusaha. Karena apa? Karena usaha yang saya jalanin dulu, kerjaan yang saya jalani dulu itu tidak mendukung saya untuk menjadi sehat. Bahkan mendukung saya untuk menjadi sakit. Kenapa? Karena saya kehabisan waktu untuk bekerja, bahkan kecapean, kelelahan, itu luar biasa. Dan kenapa kok saya sekarang fokusnya di Kangen Motor? Karena di Kangen Motor itu bisa untuk mensupport kesehatan saya dan keluarga saya. Selain kesehatan finansialnya Bapak Ibu. Nah, artinya kita harus sehat, wajib sehat. Nah, 75% sampai 85% tubuh kita isinya air. Dan ternyata saya baru ngeh bahwa air itu nomor 1. Dan ternyata banyak juga di lapangan orang itu yang sakit ternyata salah air Bapak Ibu.
Setelah saya belajar, banyak sekali orang yang sakit ternyata salah air. Nah, kenapa kok salah air? Ya karena kita taunya air itu sama aja. Dan ternyata juga air itu membawa perubahan orang itu luar biasa, baik dalam kesehatan maupun finansial. Kebayang kekuatan air, kebermanfaatan air bisa merubah kesehatan luar biasa, bisa juga merubah kesehatan finansial kita yang luar biasa juga Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena memang paling banyak tubuh kita isinya air. Sehingga kalau orang sakit ke dokter ataupun ke rumah sakit itu langkah pertamanya adalah dikasih air, dikasih infus. Betapa pentingnya air. Nah, karena pentingnya air, malam ini yang kita bahas adalah air Bapak Ibu, supaya ngalir, rezekinya juga ngalir. Di beberapa belahan dunia Bapak Ibu ada beberapa sumber mata air yang menurut orang Jepang itu airnya ajaib. Kenapa ajaib? Karena bisa menyehatkan orang sakit. Bahkan bisa ngebantu orang yang sakit menjadi lebih sehat, bahkan yang sakit parah pun bisa jauh lebih sehat bahkan sembuh. Saya bilang bukan menyembuhkan, tapi membantu menyehatkan orang, bahkan membantu menyembuhkan orang sakit gitu. Di mana saja itu? Nah, nih orang Muslim punya air bagus di Mekah, air Zam-Zam. Orang Nasrani punya air Lourdes di Prancis, di Tlacote Meksiko ada, di Roderno Jerman juga ada, di Nadana India juga ada. Nah, air-air ini orang Jepang bilangnya air ajaib. Sehingga orang Jepang meneliti air-air ajaib ini. Kenapa? Karena ternyata air ajaib ini mempunyai kelebihan yang tidak ada di air yang lain, Bapak Ibu. Makanya mereka bilangnya air ajaib. Nah, kalau kita bilangnya air apa? Ya, airnya sehat gitu. Kenapa? Karena bisa menyehatkan banyak orang. Tapi orang Jepang bilangnya air ajaib. Nah, karena air-air yang bisa membantu sehat itu ada di luar negeri, ada di Arab Saudi, ada di Prancis, ada di India. Bagaimana orang yang tinggal jauh dari negara-negara itu? Sedangkan orang-orang yang jauh dari negara itu butuh sehat, Bapak Ibu. Makanya Jepang adalah negara teknologi, lahirlah mesin electrolyze reduce water, dinamakan mesin elektrolisis atau electrolyze itu yang bisa memproses air di sekeliling kita itu menjadi air yang punya kelebihan seperti air yang ada di Mekah, di Zam-Zam, di air Lourdes itu tadi Bapak Ibu. Jadi buat saya ini kemajuan luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita punya mesinnya, artinya kita bisa minum dengan kualitas yang sangat luar biasa kayak air Zam-Zam, kayak air Lourdes kayak gitu. Tinggal hanya kita punya mesin di rumah, udah bisa konsumsi air yang sangat bagus Bapak Ibu. Nah, makanya saya pun beli. Jadi sangat rugi sekali kalau Bapak Ibu tidak beli. Karena apa? Kalau yang tidak beli mesinnya, tidak ada mesinnya di rumah, itu nggak bisa mengkonsumsi air yang kualitasnya kayak air Zam-Zam. Nah, orang yang punya mesin di rumah Bapak Ibu itu bisa konsumsi kayak air Zam-Zam tiap hari untuk keluarga kita. Dan lebih keren lagi, bisa ngasih tetangga air yang kayak air Zam-Zam. Bisa ngasih ke panti asuhan, bisa ngasih ke orang-orang tidak mampu. Kita sedekahnya bisa luar biasa karena yang kita sedekahkan itu manfaatnya luar biasa. Makanya buat saya pribadi wajib punya mesin dan buat Bapak Ibu sekalian pun wajib punya mesin. Supaya Bapak Ibu bisa merasakan seperti kami-kami yang sudah punya mesinnya. Dan perlu saya tegaskan bahwa kalau ada orang yang bilang air Kangen Water itu tidak baik, itu sudah bisa dipastikan bahwa orang itu nggak punya mesinnya. Dan orang itu belum merasakan manfaatnya. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang sudah punya mesin, kok bilang airnya tidak baik, pasti tidak dijelaskan dengan benar sama sponsornya Bapak Ibu. Nah, boleh dibilang seperti ini. Orang yang mengatakan mesin Kangen Water itu mahal, pastikan dia belum punya mesin. Tapi kalau yang sudah punya mesin, Bapak Ibu, itu pasti akan bilang mesinnya murah banget. Kenapa kok mesinnya murah banget? Karena orang yang sudah punya mesin itu sudah merasakan benefit baik secara kesehatan maupun secara finansialnya setelah punya mesin. Sedangkan orang yang belum punya mesin itu belum merasakan sehingga mereka bilang mahal, Bapak Ibu. Nah,
kita perkenalkan namanya kanggeng water, Bapak. Itu bahasa Jepang, air kanggeng, artinya kembali ke asal. Nah, sedangkan di Indonesia terkenalnya dengan nama kangen water. Nah, berdiri sejak tahun 74. Nah, mungkin di sini saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu. Di Indonesia ada air terkenal, inisial A, Bapak Ibu udah tahu ya, itu yang mendirikan dulu namanya Tirta Utomo. Lahir tahun 74. Mungkin boleh saya sebut nggak apa-apa, namanya Aqua. Itu lahir tahun 73, Bapak Ibu. Kanggeng Water itu lahir 74. Dan hanya selang 1 tahun duluan itu. Cuman kalau itu Bapak Ibu, itu hanya terkenal di Indonesia. Tapi kanggeng water Bapak Ibu itu terkenal di 23 negara. Dengan usia yang hanya selisih setahun, tapi kita terkenalnya di 23 negara Bapak Ibu. Keren nggak? Keren mana? Keren kita lah. Kenapa? Karena kita mendunia Bapak Ibu. Pabriknya di Osaka, kantornya di Okinawa. Dan di 38 kantor cabang yang ada di seluruh dunia. Di Indonesia ada di Jakarta dan di Surabaya. Luar biasa. Apalagi kita punya sertifikat ISO Bapak Ibu. Apa itu sertifikat ISO? Ini legalitas bahwa mesin ini itu diakui di Jepang Bapak Ibu sebagai alat medis di Jepang. Di Indonesia bagaimana Pak? Belum. Dan alhamdulillah semoga tidak. Kenapa? Karena kalau di Indonesia sebagai alat kesehatan Bapak Ibu, kita nggak bisa ngejual karena harus ada izin-izin tertentu untuk orang yang bisa ngejual alat ini. Beruntunglah kita di Indonesia ini masuknya lewat dinas perdagangan sehingga tidak sebagai alat medis, sehingga kita bisa ikut ngejual mesin ini Bapak Ibu. Dan di sana Bapak Ibu itu alat medis yang dipakai di rumah sakit. Buat saya orang bodoh mengingat sebuah produk dipakai di rumah sakit, saya langsung klik. Kenapa? Karena kalau rumah sakit aja pakai, saya harus pakai juga. Itu yang jadi patokan saya Bapak Ibu. Apalagi diteliti oleh 6.500 dokter di Jepang sehingga hasil penelitiannya sangat bagus dan 6.500 dokter itu menggunakan untuk para pasien-pasiennya. Makanya Enajik satu-satunya perusahaan yang mendapatkan sertifikasi dari Asosiasi Pencegahan terhadap Penyakit di Jepang. Satu-satunya. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang membuat mesin kayak gini Bapak Ibu. Tapi hanya Enajik lah yang dapat sertifikat ini. Makanya sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, apa sih kelebihannya dari air ajaib tadi dan kelebihan dari kangen water? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, antioksidannya tinggi atau hidrogennya tinggi ketika fresh mesin. Kenapa? Karena air ajaib tadi, air jam-jam, air lodos itu juga mengeluarkan gas hidrogen ketika fresh sumur atau fresh sumber mata airnya. Yang kedua, molekulnya kecil Bapak Ibu. Dan yang ketiga, sifatnya adalah alkali atau basa. Nah, ini kelebihan dari kanggeng water yang ini tidak ada di air yang lain. Kalau kita ke supermarket, ke minimarket gitu Bapak Ibu, itu akan ada air dengan ada mungkin 8 plus atau 8,5 itu sekarang kan banyak gitu. Nah, mereka itu hanya air alkali, nggak ada gas hidrogennya. Kalau air hidrogen itu alkali, tapi kalau air alkali itu belum tentu air berhidrogen. Kenapa? Karena yang paling terpenting dibutuhkan tubuh kita itu ternyata adalah hidrogennya Bapak Ibu. Dan hanya ada di kanggeng water atau air ajaib tadi Bapak Ibu. Nah, apa itu antioksidan? Nah, antioksidan itu adalah sebuah untuk antibodi, untuk pertahanan tubuh kita dari apa? Dari serangan penyakit, serangan radikal bebas, itu kita tiap hari kena radikal bebas Bapak Ibu. Sehingga kita tiap hari harus butuh antioksidan. Nah, antioksidan itu bisa didapat dari mana? Bisa dari makanan, bisa dari vitamin C, dari sayur-sayur. Cuman angkanya tuh sangat kecil Bapak Ibu, sehingga kita makan sayur sekilo, 2 kilo sehari saja itu belum cukup untuk
mengcover tubuh kita yang terserang radikal bebas oleh udara, oleh asap kendaraan, oleh kimia, obat-obatan dan sebagainya. Itu nggak cukup Bapak Ibu. Nah ternyata dengan air ini itu luar biasa, kita bisa untuk mengcover atau menghadapi radikal bebas yang mau menyerang tubuh kita Bapak Ibu. Nah di sini namanya ORP, Oxidation Reduction Potential Bapak Ibu, atau ukuran antioksidan. Positif itu jelek, negatif bagus. Untuk ukuran antioksidan, makin positif makin jelek, makin negatif makin bagus. Kita lihat di sini Bapak Ibu, air kemasan kita beli di toko. Dia plus 200, artinya antioksidannya nggak ada. Air sumur plus 300, makin jelek lagi. Soda plus 400 Bapak Ibu, ngeri deh. Nah, tapi sebaliknya vitamin C bagus minus 100. Kadang orang sakit ke dokter dikasih vitamin C. Kemarin pandemi rame-rame orang borong vitamin C. Karena apa? Minus 100. Teh hijau minus 200 Bapak Ibu. Lebih bagus lagi. Minyak ikan lebih bagus lagi minus 300. Kabar baiknya adalah air yang keluar dari mesin Kangen Water Bapak Ibu itu bisa minus 400 sampai minus 1000. Tergantung dari bahan bakunya. Ini amazing Bapak Ibu, ini luar biasa. Kenapa? Ternyata minimal kita bisa 4 kali lipat daripada vitamin C. Bahkan bisa 10 kali lipat daripada vitamin C. Kalau kita minum vitamin C tiap hari, capek Bapak Ibu. Uangnya juga capek. Tapi kalau minum air putih tiap hari, nggak ada orang capek minum air putih. Kenapa? Karena semua orang sekarang sudah gencar-gencarnya untuk disuruh minum air putih. Nggak ada dokter yang tidak menyarankan minum air putih Bapak Ibu. Semua dokter menyarankan air putih. Dan tidak ada penyakit yang bertentangan dengan air putih Bapak Ibu. Makanya kenapa kok kita harus pede Bapak Ibu? Karena kita sedang berbisnis dengan yang dibutuhkan semua orang. Nah, gitu. Saya mau praktek sedikit Bapak Ibu. Ini air mineral, jernih, bening, tidak berbau, tidak berasa, layak minum. Yang satunya, air kangeng Bapak Ibu, pH 9,5, sama-sama jernih, sama-sama bening, sama-sama bisa diminum juga. Banyak orang bilang air putih itu sama. Nah, ini sama secara kasat mata, Bapak Ibu. Sama-sama bening, sama-sama jernih, sama-sama bisa diminum. Nah, terus kita pakai iodin namanya, Bu. Kenapa kok iodin? Karena ini adalah zat asam. Sehingga kalau banyak orang di luar konsumsi obat sehari 3 kali, besoknya obat lagi 3 kali, itu tidak ada antioksidannya, itu akan membuat tubuh kita teroksidasi atau berkarat Bapak Ibu. Nah, tapi kalau minumnya Kangen Water Bapak Ibu, maaf ini videonya ternyata kepotong Bapak Ibu. Nah, ternyata yang minum Kangen Water dia bisa netral, bersih. Nah, ini hanya contoh sepersekian kecilnya Bapak Ibu. Sedangkan di luaran banyak sekali orang yang konsumsi obat itu sekali minum bisa 4, bisa 5. Kalau sekali minum 5, kalau 3 kali 15 kali obat. Kalau 2 hari udah 30, 3 hari udah banyak banget Bapak Ibu. Kasihan banget tubuhnya. Kenapa? Terbebani oleh obat-obatan Bapak Ibu. Sedangkan yang merusak tubuh kita nggak cuma dari obat-obatan, dari kimia yang lain masuk, dari oksidasi yang lain masuk. Makanya kita butuh air yang mengandung antioksidan tinggi Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, antioksidan ini bisa didapat dari mana? Dari buah bisa, dari sayur bisa. Cuman ternyata setelah dites Bapak Ibu, dari sayuran itu cuman minus 33. Ternyata antioksidannya sangat kecil. Sayuran Bapak Ibu.
Kenapa? Karena sayuran sekarang itu sudah beda dengan sayuran dulu. Sayuran sekarang itu sudah banyak yang mengandung pestisida, Bapak Ibu. Buah minus 115. Dan buah juga sekarang, buah mana yang nggak berpestisida, Bapak Ibu, sehingga antioksidannya sangat sedikit. Tapi dengan minum air putih Kanggeng Water bisa minus 700 lebih, 739. Ini luar biasa, ini amazing Bapak Ibu. Karena apa? Karena banyak orang bilang makan buah sayur sehat, ternyata belum cukup. Belum cukup, saya bilang belum cukup Bapak Ibu. Makanya Kanggeng Waternya penyempurnanya Bapak Ibu. Yang berikutnya, microplaster, kelebihan dari Kanggeng Water. Air biasa itu besar, gerombolannya besar, 15-20, jadi dia gede banget. Kalau Kanggeng Water cuma 5-6, kecil, gerombolannya kecil Bapak Ibu, sehingga kenapa di lapangan banyak sekali orang yang, maaf kata nih, orang tua nggak suka minum air putih biasa. Karena air putih biasa itu besar, lubang sel manusia itu kecil, pintu sel itu kecil Bapak Ibu, sehingga kalau orang tua itu minum air biasa yang besar itu dia nggak bisa masuk sel, makanya tubuhnya nggak bisa merespon dengan baik, malahan banyak yang meriang kalau minum air dingin. Makanya orang-orang tua itu sukanya minum yang panas. Tapi Kanggeng Water itu kecil Bapak Ibu, sehingga begitu diminum dia bisa masuk sel, bahkan bisa meregenerasi sel Bapak Ibu. Nah, karena tubuh manusia itu selnya banyak banget, masalahnya adalah tidak semua sel itu bisa kemasukan air Bapak Ibu. Sehingga banyak sekali orang yang minum air putih, mungkin dia darah tinggi atau kolesterol tinggi, minum air yang banyak gitu. Udah minum banyak nih, 2-3 botol minum, kok belum turun-turun. Banyak nggak kayak gitu Bapak? Banyak. Dan ternyata karena minum banyak saja belum cukup kalau airnya besar. Sehingga ketika diminum itu yang terjadi bukannya kolesterolnya turun, tapi malah kembung. Itu yang terjadi. Dan sangat disayangkan sekali adalah ketika kita minum banyak itu hanya sekedar melepaskan rasa haus dan airnya cuma numpang lewat Bapak Ibu. Tidak masuk ke sel, sia-sia. Nah, kalau Kanggeng Water dingin, dia begitu diminum langsung masuk sel, mencuci sel, menyehatkan sel, meregenerasi sel. Sehingga kalau ada yang sakit, selnya sakit, ya insya Allah akan disehatkan Bapak Ibu. Ini saya mau praktek bikin teh. Nah, kenapa kok harus pakai teh? Karena biasanya orang bikin teh itu pakai air panas. Nah, ini pakai air dingin semua. Pakai air biasa dingin. Pak, kalau air biasa dingin nggak jadi. Iya, karena kalau dingin itu besar, makanya orang bikin teh airnya dimasak Bapak Ibu. Kenapa kok dimasak? Karena air itu kalau dimasak mendidih dia mengecil, sehingga bisa menembus tehnya, sehingga tehnya jadi. Nah, Kanggeng Water ini dingin, sama-sama Bapak Ibu. Tapi Kanggeng Water meskipun dingin kecil biasa. Nah, ini kita lihat coba Bapak Ibu. Ternyata yang pakai air Kanggeng Water Bapak Ibu itu lebih cepat jadinya. Yang sedangkan pakai air biasa nggak merah-merah. Kenapa? Karena air biasa itu besar. Kanggeng Water itu kecil Bapak Ibu. Nah, berikutnya, cuci beras Bapak Ibu. Orang biasanya cuci beras pakai air biasa. Nah, ini saya mau praktek pakai air mineral biasa yang besar. Dan yang satu, kita pakai Strong Kanggeng pH 11 Bapak Ibu. Strong Kanggeng pH 11 buat nyuci beras. Dan kalau pakai air biasa, rata-rata itu ketika buat cuci beras, itu yang terjadi bagaimana? Yang terjadi putih. Kenapa putih? Karena dia besar. Dia hanya bisa membersihkan kotoran di luar beras. Makanya ketika udah dibilas 2-3 kali, terus selesai. Tapi yang pakai Strong Kanggeng, kok bisa Pak? Yes, dia mampu mengeluarkan pestisida yang ada di beras Bapak Ibu. Nah, sampai di sini betapa pentingnya Kanggeng Water, Bu. Kenapa? Karena
Kalau kita nyuci berasnya pakai air biasa, pestisidanya masih di air. Masih di beras kok di air. Terus dimasak jadi nasi, pestisidanya masih di nasi. Dikasihkan ke keluarga, artinya kita ngasih nasi ke keluarga, bonus pestisida 3 kali sehari. Padahal pestisida itu racun, Pak Bu. Kalau orang minum obat 3 kali sehari 20 tahun, gimana kondisinya? Pasti sangat tidak sehat orang itu. Lah kalau anak kita, cucu kita besok makanannya, konsumsinya pestisida 3 kali sehari. 20 tahun yang akan datang kondisi anak kita bagaimana, Bapak Ibu? Makanya kenapa ini harus saya sampaikan, Bapak Ibu? Karena banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa apa yang kita konsumsi saat ini itu sudah jauh berbeda dengan yang dikonsumsi orang-orang dulu. Makanya orang-orang banyak yang bilang di luaran gini, Bu. Itu orang dulu, kakek nenek kita itu dulu minum air biasa sehat. Iya, Pak. Kenapa? Karena orang dulu itu minumnya ala kadarnya, makanannya masih organik semua. Nah, sekarang itu makanan organik kita itu sudah nggak ada, Pak, Bu. Kita beli di pasar itu udah dari sawah itu udah pestisidanan semua itu. Makanya banyak orang yang nggak sadar ternyata apa? Ternyata konsumsi kita itu sudah berubah. Kita masih ngeles, air sama saja. Padahal yang kita makan sudah berbeda dengan yang dimakan oleh kakek nenek kita dulu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya. Microcluster, masih tentang microcluster, Bapak Ibu. Nah, ini banyak sekarang itu penyakit yang disebabkan oleh minyak, Bapak Ibu. Kolesterol, asam urat, trigliseri, sakit jantung, darah tinggi, stroke itu minyak. Kenapa? Karena kita nggak bisa lepas minyak. Kalau orang dulu itu seminggu tanpa minyak bisa. Nah, ternyata orang yang sudah konsumsi banyak minyak, ketika diminumin air biasa yang besar, airnya besar, airnya itu nggak bisa mengikat si minyak, Bapak Ibu. Tapi ketika minumnya airnya bisa nyampur dengan minyak, Bapak Ibu. Airnya bisa nyampur dengan minyak sehingga apa? Sehingga kalau minyaknya bisa hancur seperti itu, ya kemungkinan untuk sehat itu gampang banget, Bapak Ibu. Dan inilah senjata paling hebat dalam kita menyampaikan ke banyak orang, Bapak Ibu. Karena rata-rata orang itu akan bilang bahwa air itu nggak bisa campur sama minyak. Tapi luar biasanya kita bisa loh nunjukin ke mereka bahwa ada loh air yang bisa campur sama minyak, ada loh air yang bisa menghancurkan minyak, ada loh air yang bisa meluruhkan lemak. Dan orang itu rata-rata, Pak Bu, itu kebanyakan ada masalah dengan minyak. Kolesterol lah, asam urat lah, darah tinggi lah, stroke lah, jantung lah. Itu rata-rata pengaruhnya dari kolesterol. Dan kalau kita sampaikan ke mereka bahwa ada loh air yang bisa menghancurkan kolesterol, ya saya yakin ini akan menjadi sebuah kebaikan buat kita semua, Bapak Ibu. Karena apa? Kita bisa ngebantu mereka yang sakit karena minyak-minyak terlalu banyak itu tadi, dengan memberikan air sehat ini, Bapak Ibu. Keren ya, Bapak Ibu ya? Lanjut. Yang ketiga, alkalin, Bapak Ibu. Nah, ini namanya pH chart atau bagan keseimbangan asam dan basa. Jadi tubuh kita itu harus dalam posisi homeostasis. Homeostasis itu gimana, Pak? Homeostasis itu adalah harus seimbang antara asam dan basa. Nah, makanya ini ada bagan keseimbangan asam dan basa. Orang sehat itu harus posisi di tengah, angka 7. Warnanya hijau. Kalau kurang dari 7, Bapak Ibu, warna kuning oranye itu adalah asam. Dan orang yang kelebihan asam, itu rata-rata akan banyak keluhan. Kenapa? Karena penyakit itu ketika tubuh kita asam. Makanya banyak orang yang asam lambung, asam urat. Kenapa? Karena kelebihan asam. Nah,
asam ini kita nggak usah konsumsi asam saja Bapak Ibu, itu tubuh sudah memproduksi asam. BAB asam, pipis asam, nafas asam, bahkan keringat kita aja asam. Apalagi ditambah dengan konsumsi asam, minuman asam, makin cepat pengasaman tubuh kita Pak. Tapi lihat di atas 7 Bapak Ibu, warnanya biru ungu. Nah, ini adalah warna tubuh yang basah. Nah, tubuh basah itu penyakit itu enggan untuk tumbuh di tubuh basah Bapak Ibu. Makanya tubuh harus dalam kondisi basah. Nah, kalau kita lihat tulisan di bawah warna ini Bapak Ibu, di kondisi biru ungu, kondisi basah itu didominasi oleh buah sayur. Makanya banyak sekali sekarang orang yang kembali ke alam, kembali ke buah sayur. Jeruk, pisang, alpukat, wortel, dan sebagainya, anggur, pepaya, brokoli, semangka, lemon, mangga. Itu buah sayur semua Bapak Ibu. Cuman pertanyaannya, bisa nggak istiqomah buat buah sayur tiap hari Pak Bu? Sulit. Dan cara termudah untuk basah adalah kita istiqomah minum air putih. Enakan minum air putih tiap hari atau enakan makan buah sayur tiap hari Pak Bu? Saya pastikan mudah, enak minum air putih tiap hari. Nah, saya mau bikin tes. Ini air soda Bapak Ibu. Ini air soda. Di sekeliling kita banyak sekali orang jualan soda. Ini isotonik, sama-sama bening juga. Di sekeliling kita banyak banget orang minum isotonik dengan santainya, dengan entengnya. Ion, apalagi ini ion, udah jadi tren. Oh, kalau capek, lemas gitu minum ion gitu kan. Nah, yang berikutnya air RO Bapak Ibu, air oksigen atau reverse osmosis, mineralnya 0. Gitu. Dulu tren, tapi ternyata nggak ada penelitiannya. Makanya saya praktekkan di sini Bapak Ibu. Air oksigen lagi, sama-sama air oksigen Bapak Ibu. Nah, sekilas sama sih. Air-air ini itu sekarang dia masih bilang saya air putih. Nah, ini air biasa, air mineral. Yang paling ujung air Kangen Water Bapak Ibu. Orang rata-rata bilangnya saya air putih, tapi penyehat sekeliling kita itu tidak semua menyehatkan loh. Air di lingkungan kita itu tidak semua bikin kita jadi sehat loh, bahkan bisa jadi bikin sakit. Soda kita tes, isotonik, ion, air RO, air oksigen, air mineral biasa. Nah, ternyata setelah dites Bapak Ibu, soda warnanya oranye. Sangat asam Bapak Ibu. Isotonik, oranye lagi. Iya. Oranye lagi. Kuning lagi. Air mineral hijau. Netral Bapak Ibu. Nah, ternyata Kangen Water terakhir dia ungu Bapak Ibu. Artinya apa? Air itu serupa tapi tak sama, dan setelah dites dia bilang saya sehat, saya. Nah, luar biasanya adalah orang-orang yang sudah disehatkan dengan Kangen Water gampang banget Bapak Ibu. Tapi lihat, dan kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Dan dari sekali, padahal udah sehat Bapak Ibu. Coba-coba sama teman Ibu kembali asam. Minum isotonik. Tubuh kembali.
asamnya sangat kuat. Sehingga masih maukah beli kayak gini? Kalau saya masih, Bapak Ibu. Tapi bukan buat saya minum. Tapi buat saya demo kayak gini, Bapak. Kenapa? Kita harus sampaikan ke dunia, kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa air yang ada di lingkungan kita itu tidak semuanya menyehatkan kita, Bapak Ibu. Kita harus mencerdaskan orang-orang sekeliling kita. Kita harus mencerdaskan keluarga kita. Supaya apa? Supaya mereka punya kebiasaan yang baik, punya kebiasaan yang menyehatkan, Bapak Ibu. Nah, mesin Kangen Water ini, Bapak Ibu, itu bisa membuat 7 tipe air. 7 pH air, pH 8,5, 9,5. Ini yang dikonsumsi tiap hari, yang saya konsumsi tiap hari, yang saya bagikan tiap hari, yang saya sharekan tiap hari itu pH 8,5 sampai 9,5. Dan kenapa banyak orang di sana sehat, keluarga saya sehat, Bapak Ibu? Setiap hari saya minumnya ini. Tiap hari, bangun tidur, mau tidur, pulang dari bepergian, dimanapun saya juga bawa. Ini yang saya konsumsi tiap hari, makanya ya alhamdulillah keluarga kami sehat. Ada strong kangen, Bapak Ibu, aman. Kenapa? Karena ketika mau masak itu kan dicuci dulu pakai strong kangen, pestisidanya pergi semua, luruh semua. Jadi yang kita konsumsi organik lagi, Bapak Ibu, sehat. Jadi satu mesinnya itu bisa berfungsi macam-macam, Bapak Ibu. Ada pH 7 untuk minum obat, untuk bikin susu, untuk minum suplemen, itu pH 7 keren. Ada pH 6 namanya beauty water, Bapak Ibu. Untuk kecantikan, pelembab, penyegar kulit, perawatan rambut, untuk mandiin binatang piaraan. Itu buat saya ada satu mesin bisa untuk segala kebutuhan kita. Ini luar biasa. Karena nggak hanya untuk kita minum saja, Bapak Ibu, ternyata mesinnya bisa untuk bikin yang tidak diminum. Yang mana? Beauty water untuk kecantikan. Strong acid, Bapak Ibu, itu untuk antiseptik, untuk pembersih tangan. Kita nggak perlu lagi iodin untuk ngobatin bekas luka baru, luka bakar, bahkan gatal-gatal, bahkan psoriasis, bahkan sebagai antiseptik, obat kumur, sariawan, sakit gigi bisa. Jadi kita kalau punya mesin itu, Bapak Ibu, kita kayak punya pabrik air di rumah, tapi kita juga kayak punya apotek di rumah. Supaya apa, Bapak Ibu? Untuk menggantikan alam bawah sadar kita ketika sakit ke dokter, sakit ke toko obat, sakit ke apotek. Sekarang kalau orang-orang yang udah punya mesin, Bapak Ibu, panas, nggak enak badan, mesin. Capek, ke mesin. Sakit, ke mesin, Bapak Ibu. Jadi lebih ngirit, lebih simpel, lebih mudah, lebih enak, Bapak Ibu. Dengan bagaimana? Ada mesinnya di rumah. Nah, artis-artis dunia itu sudah lebihan dulu punya mesin daripada kita, Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin dunia sudah punya mesin duluan daripada kita. Nah, kita saat ini, Bapak Ibu, kalau nggak punya mesin akan ketinggalan dengan mereka. Bahkan di Indonesia sekarang sudah menjamur, bahkan pemilik mesin di Indonesia sudah lebih dari 60.000 keluarga yang punya mesinnya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak punya akan ketinggalan dengan mereka, Bapak Ibu. Artis-artis, dokter-dokter, public figure, ustadz-ustadz, punya mesin semua, Bapak Ibu. Saya juga punya, bahkan nggak hanya satu. Ada mesin 4, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang mesin ini bisa tahan lama, tapi nggak puas, pengen punya lagi gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu belum punya mesin. Karena kalau punya mesin, Bapak Ibu, itu indah banget. Bisa pinjemin ke orang yang sakit biar bisa minum fresh, dia sehat. Alhamdulillah, seneng banget Bu itu. Seneng banget kayak gitu. Jadi kalau kita punya mesin itu kita bisa bagi airnya maupun bisa pinjamkan mesinnya kalau mesin kita lebih dari 1, Bapak Ibu. Sehingga orang yang kita pinjemin mesin itu bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih luar biasa. Karena apa? Karena dia bisa minum fresh mesin. Nah, restoran, kafe sudah pakai, peternakan sudah pakai, hidroponik sudah pakai. Nah, multifungsi mesinnya Bapak Ibu. Berapa harga mesinnya? 64.491.000. Ini tipe terbaik K8 Bapak Ibu. 1 jam pertama saya ketemu dengan semua orang akan mengatakan mesin ini mahal. 1 jam pertama. Kenapa?
karena orang itu hanya melihat angka. Nah, kenapa kok banyak orang yang akhirnya mempunyai mesin ini, Bapak Ibu? Karena mereka melihat kelayakan itu mesin, bukan angka mesin. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, Bapak Ibu. Sehat itu murah buat saya, sakit itu mahal. Kenapa? Karena kalau sehat hanya dengan air itu sangat murah. Tapi kalau sakit itu mahal karena harus kebayar biaya rumah sakit yang sangat mahal, Bapak Ibu. Sehingga saya akan membandingkan begini. Kalau orang sakit jantung 100 juta itu habis, Pak Bu. Orang sakit diabetes 100 juta habis. Orang sakit stroke 100 juta habis. Kalau satu jenis penyakit saja itu bisa ratusan juta, Bapak Ibu. Ini ada mesin bisa untuk melindungi tubuh kita, keluarga kita itu dari 170 penyakit, Bapak Ibu. Dengan harga segitu, itu sangat layak nggak? Buat saya layak banget. Kenapa layak banget? Karena sekarang ring jantung itu udah 80 juta, Bapak Ibu. Jadi kalau dibandingkan dengan satu ring jantung saja, itu masih mahalan satu ring jantung. Belum resikonya. Cuman kalau mesin ini, makanya saya tadi menyampaikan orang yang sudah punya mesin akan mengatakan murah, Pak Bu. Kenapa? Karena merasakan manfaatnya luar biasa. Tapi kalau belum punya mesinnya, belum pernah minum, masih ya wajar lah orang bilang mahal, dan itu akan terbayar menjadi murah ketika Bapak Ibu sudah ada mesinnya di rumah. Kenapa? Karena manfaatnya Ibu merasakan, Bapak rasakan luar biasa ketika ada mesin di rumah. Pak, uang saya, budget saya nggak nyampe. Oke, ada yang ya lebih murah lah. 48951 SD 501. Minimal ini Bapak Ibu harus punya. Kenapa? Karena ini sangat-sangat murah. Sangat-sangat efisien, sangat-sangat bisa membantu kesehatan kita sekeluarga, bahkan sekampung, Bapak Ibu. Saya bilang sekampung ya, karena mesin ini produksinya bisa ratusan liter per hari. Nah, nggak sadar, kita sekarang ngitung, Bapak, hitung-hitungan. Kita dari dulu sampai sekarang beli air sudah berapa juta. Katakanlah per hari 20.000 aja. 109 juta selama 15 tahun kita keluarin lah. Sekarang kita hidup, kita umur kita udah berapa tahun, Bang? Sudah berapa ratus juta kita itu beli air. Nggak sadar kan? Dan ternyata yang kita beli itu airnya gitu-gitu aja. Belum tentu sehat. Apalagi besok belum punya mesin juga. Akan tambah lagi berapa ratus juta lagi, dan airnya juga belum tentu sehat, Bapak Ibu. Tapi kalau punya mesin, itu ternyata dihitung hanya 9.000 per hari. Selama 15 tahun itu sudah seharga mesin. Sangat murah sekali. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu bisnisnya, sehingga apa? Dikonsumsi sehat, dibuat bisnis, duitnya gede, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu yang ingin merubah kehidupan kesehatannya jauh lebih baik, ini solusinya. Bagi yang mau merubah kehidupan finansialnya jauh lebih baik, ini juga solusinya. Jadi kalau mesin ini bisa buat solusi sehat dan bisa solusi kaya gitu, kenapa enggak? Karena di luaran banyak sekali usaha itu enggak mendukung kita sehat, tapi malah mendukung kita sakit karena kita kecapean di situ, atau mungkin nggak sehat, atau mungkin itu makanan-makanan atau mungkin yang ada di situ tuh yang bertentangan dengan tubuh kita, itu banyak banget. Nah di sini Bapak Ibu, itu mendukung kita untuk sehat dan mendukung kita untuk dapat uang. Nah, money plan. Kalau Bapak Ibu punya mesin, itu Bapak Ibu terdaftar sebagai distributor mesin. Terus ngapain? Bisa jualan mesin, Pak Bu. Itu yang duitnya gede. Ibu punya mesin, ada temannya Ibu pengen sehat, beli mesin, Ibu dapat 3,9 juta. Dari yang teman Ibu beli. Pengen dapat duit lagi, tawarin lagi ke teman, saudara, beli lagi, dapat 3,9, Bapak Ibu. Duit semua itu, Bapak Ibu. Orang ketiga beli sama kita, dapat 7,8 juta. Nah, terus kalau orang berikutnya yang ngejual bukan kita, tapi yang beli sama kita, orang pertama, itu dia jualan ke orang keempat, dapat berapa? Dapatnya 3,9, Bapak Ibu. Orang nomor 1 dapat 3,9, kita pun juga dapat 3,9.
Orang kedua jualan lagi, artinya bukan kita yang jualan, tapi orang kedua yang jualan Bapak Ibu. Dapatnya 3,9. Dan kitanya juga dapat 3,9. Enak kan? Ini Bapak Ibu, ini yang kenapa banyak orang punya mesin, udah sehat dapat duit. Orang ketiga jualan juga, dapatnya berapa? 3,9 karena dia jual satu, tapi kitanya dapat berapa? 7,8 juta Bapak Ibu. Sampai akhirnya ada 10 orang. Mulai ke 11 Bapak Ibu, 11,7 juta per mesin. Kalaupun Bapak Ibu bandingkan dengan bisnis di luar, untuk mendapatkan 11,7 juta itu butuh modal berapa? Ratusan juta Mbak Bu. Misalkan saya dulu otomotif, saya beli jual mobil dapat nggak nyampe 11 juta sih, tapi untuk dapat segitu lagi saya harus modal ratusan juta lagi untuk beli unit lagi gitu, baru dapat segitu. Cuman kalau di bisnis ini gampang banget karena kita nggak harus ngeluarin uang lagi, cukup sekali punya mesin, ada orang beli sama kita, kita dapat Bapak Ibu. Orang ke-11 jual ke orang ke-12 dapetnya 3,9, tapi kitanya dapatnya 11,7 Bapak Ibu. Sampai akhirnya 20 unit. Mulai ke 21 dapatnya 15,6 juta per unit, per mesin. Sangat simpel karena hanya orang beli mesin sama kita dapat, dia juga dapat sehatnya, dan kalau orang itu jualan juga dapat uangnya. Mulai ke 51 itu dapatnya 19,5 juta Bapak Ibu. Gede banget, komisi mana bisa sampai segini tanpa kita ngeluarin modal lagi Bapak Ibu. Orang ke 51 jualan ke orang lain, dia dapat 3,9 karena baru jual satu, tapi kitanya Bapak Ibu, Anda Bapak Ibu dapat 19,5 juta. Dan ini Bapak Ibu kenapa banyak orang hidupnya berubah di Kangen Water, banyak orang udah sehatnya udah makin sehat, duitnya makin banyak, karena bisnis mesin ini dengan berjalannya waktu akan berjalan dengan sendirinya. Dan dibimbing oleh timnya Bapak Ibu. Mulai mesin ke 101 dapatnya 23,4 juta. Gede banget. Bisnis properti aja Bapak Ibu itu harus ngeluarin sekian ratus juta dulu untuk dapatkan hasil segini. Dan mulai ke 101 dan seterusnya itu kita nggak mungkin turun. Komisinya segitu terus Bapak Ibu. Jadi buat saya pribadi ini salah satu hal terindah dalam hidup saya. Karena apa? Karena saya bisa dapatkan sesuatu yang luar biasa, yang bisa merubah hidup saya, merubah hidup keluarga saya, merubah hidup orang-orang di sekitar saya, merubah hidup banyak di tim saya, dan ini akan saya sampaikan ke semuanya orang bahwa ini layak diperjuangkan Bapak Ibu. Nah, Bapak sekalian, sudah panjang kali lebar kali tinggi, 1 jam saya menyampaikan ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini memberikan insight-insight yang cemerlang buat Bapak Ibu untuk memulai sebuah kehidupan yang baru, untuk kehidupan yang jauh lebih sehat, jauh lebih bermanfaat buat banyak orang, bahkan bisa jauh lebih kaya. Karena apa? Karena sukses itu banyak orang bilang pilihan, tapi buat saya sukses adalah tujuan, sedangkan miskin itu adalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari kebiasaan negatif yang kita lakukan. Sehingga banyak orang yang sukses itu dia adalah orang-orang yang bisa merubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan positif sehingga jadi sukses. Dan di sini kita akan dipertemukan dengan orang-orang hebat yang akan menuntun kita menjadi orang yang punya kebiasaan-kebiasaan positif sehingga kita menjadi insya Allah lebih kaya, lebih sukses, lebih soleh di komunitas KAT ini Bapak sekalian. Dari saya banyak salahnya, saya mohon maaf. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu 100% dari saya. Terima kasih buat Bapak sekalian yang masih stay sampai detik ini. Saya pribadi saya cukupkan sekian, saya kembalikan ke Mas Yogi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pembicara pada sesi